wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini, minggu ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di minggu yang ke-15. Ini berarti adalah minggu terakhir teman-teman dalam proses pelajaran bahasa Indonesia kita. Gak kerasa ya, sudah 1 semester loh teman-teman belajar bahasa Indonesia bareng saya. Oke, sama seperti minggu-minggu sebelumnya, di minggu ini satu modul ini gitu ya. Kita punya 2 modul. Jadi ini minggu ke-15 tapi kita ada di modul ke-14. Sama seperti modul yang sebelum-sebelumnya, modul ke-14 ini akan ada 2 topik juga. Jadi topik yang pertama ini kita khusus mengulang lagi materi-materi sebelum UAS ya. Jadi semua materi sebelum UAS ini kita akan coba ulangi di topik yang pertama ini. Jadi kalau saya boleh reminder kembali, materi-materi sebelum UAS itu ada di modul 8 sampai dengan tentunya ada di modul 8 sampai dengan modul ke 13 kemarin. Ada apa aja sih? Itu ada macam-macam ya teman-teman. Ada paragraf, kemudian ada syarat syarat sebuah paragraf, bagaimana sebuah paragraf yang baik, apa itu tema, apa itu topik, apa itu tesis ya. Kemudian apa itu kerangka karangan, bagaimana cara membuat catatan kaki, bagaimana cara membuat daftar pustaka, apa itu abstrak, apa itu sintesis, ringkasan, banyak ya. Nah, saya akan coba mengulangi sedikit gitu ya tentang materi-materi ini, tapi singkat ya, saya coba semoga bisa terangkum semuanya. Oke. Nah, langsung ke sini. Ada paragraf dan juga jenis-jenis paragraf. Teman-teman harus ingat pengertian dari paragraf itu sendiri. Paragraf itu adalah satuan kata ya, atau sudah dibilang satuan bahasa atau satuan kalimat yang mempunyai sebuah ide pokok. Jadi ingat, paragraf itu punya ide pokok, punya pokok bahasanya sendiri, punya hal yang dibahasnya sendiri. Nah, kalau jenis-jenis paragraf, teman-teman, itu akan ada. Kalau berdasarkan letaknya, maka akan ada deduktif, induktif, ineratif, atau deduktif-induktif. Deduktif itu yang ide pokoknya ada di awal, induktif itu yang ide pokoknya ada di akhir, ineratif itu yang ide pokoknya ada di tengah, sedangkan deduktif dan induktif itu ada yang ide pokoknya ada di awal dan juga ada di akhir gitu ya. Nah, kemudian apa saja struktur-struktur paragraf? Jangan lupa teman-teman, struktur paragraf itu kita kenal ada kalimat pembuka, ada kalimat topik, dan ada kalimat penghubung atau juga kalimat penutup. Sama paragraf pun itu kan kalau dalam jenis sebuah paragraf. Kalau dalam sebuah wacana atau artikel, maka ada paragraf pembuka, ada paragraf topik atau paragraf isi, ada paragraf penghubung, ada paragraf penutup atau juga paragraf kesimpulan. Nah, kemudian bagaimana sih cara membuat paragraf yang baik? Cara membuat paragraf yang baik itu yang punya kesatuan gitu ya, dia punya kesatuan yang sangat padu, artinya saling berhubungan antara antara kalimat per kalimatnya, antara paragraf 1 dengan paragraf 2 dan seterusnya. Kemudian, kalau kita ke jenis-jenis tulisan, maka kita akan mengenal adanya karangan semi ilmiah, karangan non ilmiah, karangan semi ilmiah, dan karangan ilmiah ya. Jelas perbedaannya banyak. Kalau yang non ilmiah itu pastinya dia biasanya bentuknya adalah sebuah naratif. Nah, dia itu sifatnya sangat-sangat subjektif ya, dia sangat subjektif, tidak menggunakan kata-kata baku ya. Ini akan berbeda dengan ilmiah. Kalau yang ilmiah itu semuanya menggunakan bahasa baku, lebih terstruktur. Kemudian dia cara pandangnya atau sifatnya itu adalah sebuah objektif ya teman-teman ya. Kemudian ada semi ilmiah. Nah, kalau semi ilmiah ini dia
tetap sifatnya itu sebenarnya tetap subjektif ya, tapi lebih menuju ke karya ilmiah. Nah, kalau contoh-contohnya itu, kalau non ilmiah itu bisa sebuah novel, kemudian puisi atau pantun. Kalau semi ilmiah itu akan ada berita misalnya. Nah, kalau karangan ilmiah ya berarti skripsi, tesis, disertasi gitu ya teman-teman. Nah, kemudian ada juga tema, topik, tujuan, dan tesis. Jadi tema itu payung besarnya, topik kerucut lagi tujuan ya pastinya. Tujuan dari karangan itu dibuat apa? Tesis itu adalah sebuah apa ya hal yang bentuknya satu kalimat, salah satu dasar yang dibicarakan dalam sebuah karangan itu. Nah, kemudian kerangka karangan. Kerangka karangan ini teman-teman sangat membantu sekali untuk penulis itu supaya proses penulisannya itu tidak terstruktur ya, lebih terstruktur. Kemudian ada ringkasan, abstrak, dan juga sintesis. Secara singkat, ringkasan dan sintesis itu sama teman-teman, mirip. Yang berbeda adalah ketika ringkasan ada. Kalau ringkasan itu bentuknya adalah merangkum dari satu buah buku, sedangkan si sintesis ini adalah dari berbagai macam sumber. Nah, kemudian abstrak. Apa itu abstrak? Yang kita bicarakan abstrak kali ini adalah abstrak sebuah karya ilmiah ya teman-teman ya. Jadi abstrak dari sebuah karya ilmiah itu maksudnya adalah sebuah kesimpulan atau ringkasan dari sebuah karya ilmiah itu sendiri. Jadi ketika reader membaca abstrak itu diharapkan berarti sudah paham gitu ya maksud dari si penelitian ini apa. Nah, kemudian ada juga kutipan. Nah, teman-teman kenapa kutipan ini menjadi sangat penting? Karena di dalam di dalam karya ilmiah, teman-teman, ini kita diwajibkan untuk menuliskan sebuah kutipan ketika kita mengambil mengambil pengertian dari sumber yang lain, dari sumber lain, dari misalnya para ahli, itu kita dituntut untuk membuat kutipan agar karya ilmiah yang kita buat itu jauh dari yang namanya plagiarisme. Ada juga catatan kaki dan daftar pustaka. Catatan kaki dan daftar pustaka ini hampir mirip, dua-duanya dua-duanya itu menceritakan sumber gitu ya, menggambarkan sumber yang kita pakai proses penulisan karya ilmiah kita. Bedanya ketika catatan kaki itu dituliskan di halamannya langsung gitu ya, di halamannya langsung di bagian bawah, sedangkan daftar pustaka itu di bagian terakhir. Jadi kalau catatan kaki itu hanya disebutkan buku atau sumber gitu ya yang digunakan di halaman itu saja, sedangkan kalau daftar pustaka itu gabungan dari semuanya. Oke teman-teman, kurang dan lebihnya itu gitu ya tentang paragraf, macam-macam tulisan, paragraf itu ada apa aja ya. Oh iya, saya lupa. Paragraf itu akan ada juga kalau berdasarkan isinya ada deskriptif, naratif, persuasif, argumentatif ya teman-teman ya. Persuasif itu yang bentuknya ajakan, deskriptif itu menggambarkan sebuah objek, naratif itu biasanya sebentuknya sebuah narasi, kemudian argumentatif adalah si paragraf itu isinya tentang ide pemikiran kita ya. Oke teman-teman, cukup itu aja dulu pengulangan materi sebelum UAS dari saya. Kita lanjut ke video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.